Ladies, sekarang kita di segmen baru, segmen bongkar DM, di mana gue akan bongkar DM gue yang isinya gemesin, nyeremin, dan nakutin. Dan kali ini kita akan bahas ada dua kasus. Kasus yang pertama adalah berhubungan dengan suami orang. Kasus yang kedua adalah move on dari mantan suami yang tukang selingkuh. Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Let's go! Yo ladies, Jose Aditya di sini seorang love life coach. Jose Aditya di sini seorang love life coach khusus untuk wanita di Indonesia, dan lu ada di channel Jose Aditya di mana kita akan bahas skill, mindset, dan strategi biar kehidupan romansa lu naik kelas. Dan kali ini kita ada di segmen bongkar DM, di mana gue akan bongkar DM karena banyak di antara lu yang protes, "Coach, DM gue dong, baca, bales dong." Karena gue malas ngetik satu-satu, lebih baik kita jadiin konten. Kasus kali ini gue akan bahas dua kasus. Dan untuk lo yang mau DM ke gue dan nanya pendapat gue secara personal, secara spesifik di permasalahan romansa lo, jangan sungkan-sungkan follow IG gue di sini. Follow, habis itu DM gue di sana. Oke? Kalau kasusnya menarik, mungkin akan gue bahas di sini. Oke, dan tenang aja, semua nama, semua detail privacy tentang lo nggak akan kita bongkar. Karena bahkan kalau lu coaching sama gue pun, kita punya kontrak, namanya kontrak kerahasiaan. Gue nggak perlu sebutin namanya ya, dia chatnya begini. "Selamat malam coach, bolehkah bertanya? Coach, gimana caranya menghilangkan rasa trauma yang sangat mendalam?" Gagal move on sepertinya. "Saya pernah berumah tangga selama 9 tahun dan sering diselingkuhin dan akhirnya memang berujung pada perceraian. Tapi kenapa kok saya masih selalu berharap ya bahwa dia akan kembali demi anak-anak. Tapi pada kenyataannya dia udah nikah lagi dan tidak mungkin untuk kembali. Thanks sebelumnya. Saya berusaha move on tapi belum bisa dan saya malah trauma kalau di dunia ini tidak ada laki-laki yang tulus sama saya. Oh iya, kami sudah pisah selama 3 tahun. Sudah 3 tahun. Apalagi sudah menikah ya. Untuk lu yang belum married dan lu gak mau ini terjadi, penting untuk lu memvalidasi apakah cowok yang deketin lu memang cowok yang kompatibel dan cocok sama lu 100%. Apakah dia pun menunjukkan hal-hal yang nggak beres. Karena soal cowok suka selingkuh, soal cowok tukang bohong, itu kelihatan kok dari awal. Dan seringnya ini yang terjadi sama wanita. Ketika mereka sudah, tadi yang gue bilang, terlanjur sayang, di video sebelumnya ya maksud gue, sudah terlanjur sayang hingga akhirnya nggak apa-apa deh kan nanti juga bisa berubah. Dan seringnya yang seperti ini berubahnya jadi lebih buruk bukan jadi lebih baik, meskipun nggak selamanya seperti itu. Kenapa gue lebih memilih lebih baik kalau udah lihat tanda-tandanya seperti ini dan dia selalu mengulangi kesalahan yang sama sebelum menikah, lebih baik udahan. Kenapa? Gue lebih menyarankan lo untuk hindari. Karena soal dia berubah atau enggak, bener, cowok bisa berubah, bisa berubah jauh lebih baik, benar. Tapi lagi-lagi mereka berubah atau enggak, kendalinya bukan di tangan lu, kendalinya ada di tangan dia. Dan dia hanya bisa berubah kalau dia memutuskan. Kita nggak punya kuasa apapun atas keputusannya, karena itu kehidupan dia. Meskipun kita nuntut, nggak akan terjadi. So untuk lo yang belum ngalamin, dari awal validasi dulu, ini cowok bener atau enggak. Oke? Kalau misalkan pengen tahu bener apa enggak, cek di buku Happy Love Guide. Untuk lo yang mau beli, nanti akan launching tanggal 25 Maret 2020. Panduan bahagia dari single hingga bertemu pria yang tepat. Untuk lo yang penasaran pengen baca dulu previewnya, silahkan download free chapternya, masukin nama dan email di link yang ini, lo langsung terima kok. Cara tahu bahwa ini pria ini tepat atau tidak atau enggak, ini bahas gaya di situ ya. Oke, itu soal yang kedua, soal move on. Untuk kalian, dan gue yakin nggak cuma si Mbak ini sendirian, karena banyak banget yang sudah DM gue kasus yang sama, mereka dihianatin tapi sulit move on. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah 1, terima. Ini sudah sering gue ulang-ulang juga di video gue yang sebelumnya. Sebuah emosi negatif semakin lu tolak, atau sebuah realita negatif semakin lu tolak, semakin kuat keberadaannya. Tapi semakin lu terima, semakin memudar rasanya. Sama kayak gini deh, sama kayak kita puasa. Kalau lu yang masih ingat gak dulu waktu belajar puasa, masih SMA mungkin, atau masih SMP, yang lu gak terbiasa puasa Ramadan tiap hari selama 30 hari berturut-turut, kan rasanya lapar banget ya. Dan lu nyadar gak?
ketika lu ngerasa lu lapar dan lu nolak rasa lapar itu, rasanya malah makin lapar. Tapi akhirnya lu ada di satu titik di mana lu nerima, ya emang begini kok puasa. Tapi setelah lu terima, lu malah kuat, lu malah punya energi dan lu malah jadi lebih sehat. Pernah ngalamin seperti itu? Kurang lebih kehidupan emosional kamu pun sama. Ketika lu mengalami sesuatu pengalaman pahit, kondisi emosional yang tidak menyenangkan, terima dulu sebuah fakta bahwa ini terjadi. Karena satu hal terbesar yang bikin orang gagal move on adalah mereka tidak menerima realita, mereka denial. Terima dulu bahwa ada beberapa poin nih. Terima bahwa hidupmu tanggung jawabmu. Karena hidupmu tanggung jawabmu, maka ini terjadi karena kamu juga. Tapi kan coach, dia yang selingkuh, dia yang salah. Iya, tapi kan kamu yang milih dia. Ada tanggung jawab, ada peran kita atas apa yang terjadi di kehidupan kita. Kan nggak mungkin dong ladies, Tuhan usil. Ini sering loh gue ngomong, nggak mungkin Tuhan usil. Gue menguji umat gue biar menderita. Kan nggak gitu. Ada pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita bikin hingga akhirnya kita ngalamin apa yang kita alamin sekarang. Oke? Dan soal apakah masih ada pria yang benar-benar tulus sama saya? Nggak ada kalau lu cuma nanya. Kalau cuma ada nggak ya, tapi nggak kemana-mana, nggak ada. Tapi kalau lu proaktif, kalau lu benerin polanya, dan lu evaluasi apa saja kesalahan yang lu lakukan di relationship yang sebelumnya, lu akan tahu bahwa pria luar biasa itu banyak. Dan bahkan sebuah fakta, di Indonesia populasi cowok dan populasi cewek masih lebih banyak populasi cowok, bahkan lebih banyak 1,3 juta jiwa. Itu baru yang maksud gue gini. Gue datanya, nanti lu baca di buku, ada buku Happy Love Guide, ada datanya. Di situ disebutkan bahwa ternyata pria milenial itu yang paling kesulitan cari jodoh. Sementara wanita milenial dalam arti usia, dia kelahiran berapa ya milenial? 80 sampai 2000, itu banyak yang sudah sold out. Justru yang cowok yang masih banyak yang single. Artinya banyak kok ladies kesempatan lu untuk nemuin cowok yang tepat, selama lu tahu siapa yang lu cari, dan yang kedua lu proaktif untuk menemukan mereka. Cari mereka yang juga sedang mencari kamu. Itu doang kok rumusnya untuk kamu mendapatkan pria yang tepat. Dan kalau lu pengen tahu lebih detailnya, silakan beli buku gue, namanya Happy Love Guide, panduan bahagia dari single hingga bertemu pria yang tepat. Move on, tadi sudah kita bilang, terima. Karena cuma itu yang bisa lu lakukan, terima, ikhlasin aja. Yang kedua, ini ada DM yang kedua nih. Sama nih soal move on, tapi kasusnya beda. Dia bilang, coach gimana sih caranya move on dari suami orang? Move on dari suami orang. Aku tahu ini nggak baik, tapi saya benar-benar susah lupainnya. Well, again, gue akan bilang, move on itu bukan soal melupakan. Karena sesuatu yang lu pengen lupain justru malah makin ingat. Sesuatu yang lu pengen tolak justru malah makin besar. Lucu ya pikiran kita, tapi memang seperti itu. Jadi, move on itu soal progress. Move on itu soal penerimaan. Move on itu soal perspektif. Lu secara perspektif beda. Dan lu menemukan makna hikmah yang berbeda. Karena ketika lu masih belum move on, biasanya lu tuh masih di posisi korban. Lu tuh masih di posisi, kenapa ya? Kenapa ya kok dia sudah nikah sama orang? Kenapa ya? Lu memposisikan lu sebagai orang yang nggak berdaya dan bertanya-tanya keputusan Tuhan kenapa ini terjadi sama lu. Padahal hidupmu, keputusanmu tanggung jawabmu, konsekuensinya kamu yang terima. Kamu sutradaranya. Atau jangan-jangan selama ini kamu nggak sadar bahwa kamu sutradara dalam kehidupan romansa kamu. Mungkin selama ini kamu cuma jadi tokoh figuran. Kehidupan romansa kita mirip kayak film, dan lu yang nentuin siapa tokoh utamanya, siapa sutradaranya. Dan gue bisa pastikan kalau lu tahu caranya, lu adalah sutradaranya, dan lu adalah aktor utamanya, dan lu bisa bikin jalan cerita yang oke. Daripada tidak berdaya dan jadi korban keadaan, lu bisa proaktif mengubah segalanya. Dan gue pengen lu semua tidak ngejudge wanita ini. Meskipun dia bilang cara move on dari suami orang, karena it takes two to tango. Bisa jadi memang dia dideketin sama cowok yang sudah nikah. Bisa jadi si cowok ini nggak happy dengan kehidupan romansanya. So, pesan dari gue adalah jangan hakimin siapapun, karena kita aja nggak sempurna. Kita aja punya cacat, kita aja. Mungkin kalau orang tahu bobroknya kita, mungkin orang mikir kali ya mau temenan sama kita atau enggak. Jadi daripada kita menghakimi, lebih baik kita sadari bahwa kita manusia yang bisa bagus banget, yang bisa bobrok banget. Tapi
Yang jelas kita bisa tetap jadi lebih baik. Dan si wanita ini, kalau lu nonton ini, gue nggak ngejudge lu dan bahkan gue bangga karena lu berani ngakuin ini dan artinya lu nggak pengen ngerusak hubungan orang. So saran dari gue, cara ngelupainnya nggak bisa lu lupain, tapi lu sadari, lu ambil keputusan secara mana yang tepat untuk lu. Lu sebelum mengambil keputusan lu coba pikir, kalau misalkan gue jadi sama dia, apa konsekuensi baik dan konsekuensi buruk. Apakah keputusan ini ekologis? Ekologis itu dalam arti nguntungin gue, nguntungin dia, nguntungin semua orang. Kalau nguntungin gue, nguntungin dia, tapi ngerugiin istrinya, itu tidak ekologis. Kalau misalkan nguntungin gue, nguntungin semua orang, tapi gak nguntungin dia, itu juga tidak ekologis. Perlu semuanya secara ekologis memang banyak berkahnya lah, bukan mudorotnya. Oke, paling itu teman-teman, bongkar DM kita, ada 2 kasus, yang satu sama suami orang, yang satu tadi apa? Yang satu sama mantan suaminya. Oke, gue Jose Aditya. Apakah lu suka dengan konten seperti ini? Kalau suka, silahkan komen, like, dan subscribe. Bahas lagi di kolom komentar. Boleh ngomong, Coach request dong gue pengen bahas yang kasusnya ini, ada nggak di DM lu? Nanti gue coba cari-cari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa download free chapter buku Happy Love Guide, panduan bahagia dari single hingga bertemu pria tepat. Gue Jose Aditya, be great, be love, and Saturday. Bye.